berbicara tentang bagaimana tentang kepemimpinan Bapak di lembaga ini, mungkin dengan suatu kasus-kasus tentang pada saat Bapak mengambil keputusan Bapak. Bapak, bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya. Yang pertama untuk menentukan apakah ini sebelum mengambil keputusan merupakan pernyataan itu merupakan sebuah dilema etika atau rujukan moral adalah melihat konten yang disampaikan oleh guru, kemudian kita lihat arah dari tujuan pernyataan ini ketika kita menentukan sebuah keputusan dari sebuah pernyataan. Jadi identifikasi yang kita lihat adalah ke arah mana kesepakatan yang akan diambil sebelum saya mengambil keputusan dengan teman-teman. Berarti menunggu kesepakatan dari teman-teman yang ada di sini, Pak? Ya, saya lihat dulu, artinya sebelum saya mengambil keputusan, saya menyampaikan ke teman-teman dulu bahwa ada satu problem, ada satu kegiatan yang akan kita laksanakan. Baru dari situ saya melihat pernyataan para guru ini tentu ada yang kelihatannya bagus, ya, sama-sama bagusnya. Nah, kemudian ada yang kemudian kita lihat kontennya itu bagusnya ini kemana, arahnya kemana. Baik. Dan ini Pak, selama ini Bapak menjadi pemimpin di sini, Bapak, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan dan apabila kasus-kasus tersebut itu sama-sama benar, Bapak? Itu seperti apa? Iya. Pertama saya lemparkan dulu ke teman-teman, kemudian saya lihat pernyataan mereka, kemudian saya ambil. Kalau misalnya kelihatan sama-sama bagusnya, kemudian sama-sama pentingnya, maka saya melihat kembali pada dokter sekolah dengan dengan skala prioritas, kemudian kesediaan fasilitas yang ada di sekolah, kemudian kesiapan dana yang ada di sekolah, dan yang lebih penting adalah mana yang dibutuhkan. Dan ini Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang merupakan dilema etika seperti itu? Yang pertama saya melihat jadi saya tidak langsung mengambil keputusan sendiri, yang saya ajak teman-teman guru untuk menganalisa sebuah problem, sebuah masalah yang muncul, kemudian dari sekian pendapat itu kemudian kita saling, kita pilih yang terbaik, dan kemudian kita sepakati bahwa itu adalah cara terbaik. Saling dilihat bagaimana aktivitasnya. Dan ada nggak sih Bapak tantangan-tantangan dalam Bapak mengambil keputusan seperti itu dan kasus-kasus yang memang merupakan kasus dilema etika, Bapak? Iya. Kendalanya sebenarnya dari penggagas para guru dalam hal ini, ketika ada satu gagasan yang dianggap sama-sama baik, kemudian ternyata tidak terakumulasi. Mereka lebih cenderung pada ini pendapat saya yang benar, kenapa tidak dipakai sekarang? Belum tentu ini tidak dipakai. Mungkin saat ini saya mengambil keputusan berdasarkan usulan atau pendapat bersama yang lebih baik dan dibutuhkan untuk saat ini. Ada tidak misalkan suatu contoh satu kasus mungkin Bapak merupakan kasus yang sama-sama benar yang membuat Bapak menjadi dilema seperti itu? Ya. Seperti ini, ketika saya akan melakukan supervisi kelas, saya juga tidak bisa melakukan dengan pola komunitas kebetulan sebenarnya saya panggil teman-teman satu persatu, kemudian saya bicara kesiapannya untuk saya diskusi kapan, bagaimana, dan ternyata di sini kemudian akan muncul pernyataan bahwa sebenarnya
artinya tidak perlu untuk kelas, nah cukup dipantau dari luar saja. Ini dua pernyataan yang sebenarnya sama-sama bagus ya. Walaupun pada akhirnya saya harus mengambil data di kelas. Nah di kelas, kalau saya masuk kelas itu satu kewajiban saya tahu persis bagaimana guru mengajar. Tapi di sisi lain ada memang beberapa guru yang saat didatangi untuk seperti itu katakan kesiapannya belum mampu, ya mereka bisa digrogi, kemudian tidak sesuai dengan yang direncanakan dan sebagainya, tidak bagus. Kemudian kalau saya mengambil dari supervisi hanya melihat dari luar kelas, hanya melihat dari jauh, mendengar dari jauh, baik untuk mereka, untuk teman guru bisa leluasa mengajar, tapi informasi saya dapat tidak akan bisa. Jadi akhirnya saya sementara kondisi seperti ini, lagi-lagi saya panggil satu untuk memberikan penguatan, artinya kesiapan kita, bagaimana saya cek perangkatnya, baru setelah itu saya Berarti suatu tantangan Pak ya bagi teman-teman guru bahwasanya memang untuk supervisi ini perlu adanya observasi sebelum pada saat pembelajaran dipanggil dulu, ditanya, dijadwalkan dan sebagainya seperti itu Bapak ya. Oke Bapak, dan misalkan Bapak dalam satu kasus tertentu, apakah Bapak pernah mengalami kasus yang memang itu harus saya selesaikan pada saat itu juga? Terus apakah ada kasus yang memang itu memang kasus yang tidak dijawab pada saat itu, harus mungkin beberapa waktu nanti baru bisa dijawab seperti itu Bapak? Ya, ini katanya ya. Karena sebuah keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah, jadi harus saya ambil secepatnya dan hari ini juga, kemudian ada yang bisa saya tunda untuk dengan berbagai pertimbangan. Jadi misalnya kasus misalnya di kelas terjadi misalnya anak-anak bersorok berlebihan, kemudian terjadi sesuatu yang terjadi di luar dugaan kita, ya ini harusnya segera diselesaikan. Dan kalau misalnya sifatnya berkaitan dengan kesiapan fasilitas mengajar misalnya, itu saja saya mempertimbangkan dengan melihat kekuatan undangan sekolah. Terus faktor-faktor mungkin Bapak yang bisa membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang mungkin seperti tadi adanya supervisi kelas yang memang membutuhkan satu keputusan pada untuk dilaksanakan seperti itu. Nah, untungnya ketika sudah itu yang terjadi, saya punya kekuatan. Satu, teman-teman sudah mulai saya kenalkan dengan perangkat yang semestinya terutama terkait dengan guru BK. Kemudian yang kedua, ada beberapa teman yang selalu memberikan dukungan, artinya bahkan memberikan pendapat dan solusi yang terbaik untuk kegiatan sekolah termasuk solusi tadi. Jadi mereka ada satu dua teman guru yang siap untuk diskusi dengan apa adanya, dengan tujuan untuk memberikan dorongan, memberi contoh kepada teman-teman yang mungkin belum siap. Sehingga dengan contoh satu dua orang ini dan kesiapan beliau ini yang menjadi kekuatan saya. Tapi rekan guru yang mau disuruh itu salah satu kekuatan buat teman-teman yang lain untuk agar bersiap diri untuk supervisi ya seperti itu. Mungkin terakhir Pak, pertanyaan saya di sini dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang bisa kita ambil di sini, pengalaman karena mungkin suatu saat nanti saya menjadi seorang pemimpin seperti Bapak, dan mungkin itu bagi yang menonton ini Bapak bagaimana sih ada yang mungkin pengalaman Bapak yang bisa kita petik dari hasil diskusi kali ini tentang suatu pengambilan keputusan dilema etika seperti itu. Pertama, pengambilan keputusan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ini banyak kendala yang sedang kita hadapi, antara kendala kemudian hukum atau kekuatan yang kita miliki dengan kendala yang ada itu kadang-kadang seimbang. Jadi akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebuah keputusan di sekolah ulama
itu tidak semudah membalik ke lapangan. Kita harus mempertimbangkan betul, pertama kesiapan fasilitas, kesiapan para guru, kemudian kekuatan pendukung, kemudian keterkaitan kebutuhan hasil keputusan ini dengan kebutuhan. Baik, terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan pengalaman baru ini bisa nanti kalau saya menjadi seorang pemimpin bisa saya aplikasikan Bapak dan mungkin untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Tel? Alhamdulillah baik juga Pak. Mohon izin Pak ya, hari ini saya ingin mewawancarai Bapak tentang suatu kepemimpinan yang Bapak lakukan di sekolah ini. Ada sedikit pertanyaan untuk Bapak nanti. Mudah-mudahan dari wawancara hari ini ada manfaat untuk saya dan mungkin ada manfaat untuk yang melihat dari hasil wawancara kita Pak. Ya. Tidak apa-apa Pak, monggo. Iya, Bapak selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya, selama ini yang saya terapkan di SMK Palapa ya, saya dalam mengidentifikasi suatu masalah, saya melandaskan pada pengklasifikasian masalah itu dulu. Itu masalah yang seperti apa? Setelah itu saya merujuk pada literatur ya, biar lebih mudah lewat internet aja gitu ya. Itu cepat. Terus kalau memang itu sangat dilematis ya, saya masih menimbang-nimbang benar, saya biasanya kontak teman-teman kepala sekolah lain di SMK lain untuk meminta inilah pertimbangan. Kira-kira kalau di SMK yang lain ini kalau kayak gini menerapkan seperti apa? Lalu jikalau sudah ada sedikit gambaran rumusan, saya diskusikanlah dengan tim manajemen. Ya. Sehingga nanti tim manajemen juga tahu alurnya karena permasalahan dilematis itu tadi. Barulah ketika sudah selesai dengan tim manajemen, kita susun rumusan suatu keputusan itu, lalu rumusan itu otomatis saya refleksikan kembali, saya tinjau ulang kembali. Ini kira-kira manfaatnya banyak kan? Ini kira-kira mudorotnya banyak kan? Jadi saya timbang-timbang benar. Jikalau memang saya sudah yakin dan mantap betul, ya saya langsung eksekusi putusan. Begitu Pak. Biasanya seperti itu. Jadi kita harus cari tahu dulu ya dari identifikasi sampai benar-benar tahu dan manfaatnya lebih besar mana seperti itu Pak ya. Betul. Terus gimana ini Pak? Misalkan kalau Bapak pada saat mengambil keputusan yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih, yang sama-sama benar, ya, yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu seperti apa yang Bapak lakukan kalau menemui kasus yang memang sama-sama benar seperti itu? Baik, jadi saya tumbuhkan pada salah satu contoh kasus saja ya. Contoh kasus terkait murid, ya, terkait murid. Jadi pernah terjadi memang ada murid yang anak ini pinter, ya, kognitifnya bagus, keterampilannya bagus, afektifnya bagus, tetapi tidak ada dukungan dari orang tua ya, untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat SMK, ya. Karena di lingkungan sekitar sekolah ini kan juga ini kan keperluan pendidikannya juga ada. Di satu sisi tuntutan dari yayasan adalah setiap murid harus membayar sesuai dengan ketentuan kan gitu ya. Karena kan kita di swasta Pak, ada perspektifnya meskipun nggak besar sih, cuma 1 bulan 100.000. Di sini otomatis kita dilemanya seperti ini. Kalau anak ini kita paksa untuk membayar dengan kondisi tidak didukung orang tuanya, dia tidak bekerja, bagaimana caranya dia bisa membayar ini semua untuk melanjutkan proses pendidikan? Di sisi lain, kalau saya tidak menarik anak ini, ya, bayar sesuai SPP-nya, sesuai tanggung jawabnya,
saya juga akan melanggar ketentuan dari yayasan. Dalam pemecahan kasus seperti itu, saya otomatis mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, saya cek dulu di bagian akademik, supaya dicek juga di wali kelasnya bagaimana anak ini, apakah memang layak untuk diperjuangkan. Kalau memang layak diperjuangkan, untuk cek lapang, kita turunkan tim untuk mengetahui kondisi di lingkungan rumahnya, bagaimana orang tuanya, bagaimana kondisi ekonomi keluarga. Nah, kebetulan anak itu waktu itu benar-benar tidak mampu memang. Orang tuanya juga sudah pasrah, lanjut sekolah silakan, enggak apa-apa. Nah, tapi si anak ini ingin menyelesaikan studinya, sehingga kita mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan, yaitu kita berikan kesempatan anak ini tanpa membayar SPP sampai lulus. Jikalau nanti ketika sudah bekerja, nah kita ada istilahnya lisan lah, hanya trusting moral saja. Jikalau nanti anak ini sudah bekerja, ya tanggung jawabnya selesai. Jikalau memang nantinya belum bekerja, ya juga kita kasih kesempatan sampai anak itu sudah bekerja. Kalau sudah bekerja, nanti dia dicicil itu. Itu Bang, biasanya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengetahui dan kita langkah-langkah yang kita lakukan ini tepat pada anak itu ya. Iya betul. Oke. Terus ini Pak, pada saat Anda mengambil keputusan pada suatu kasus yang seperti itu tadi, yang dilema etika itu, terus yang dianggap efektif itu yang seperti apa Pak? Dalam mengambil keputusan yang efektif gitu. Iya. Jadi kalau yang dipandang efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah keputusan itu benar-benar sesuai dengan keadaan empirisnya. Iya. Jadi berlandaskan pada kondisi empiris. Iya. Hal-hal yang normatif itu mungkin sebagai pertimbangan. Jadi antara teori dan praktik itu benar-benar dijadikan pertimbangan sehingga dalam pengambilan keputusan itu bisa efektif. Jadi ukuran manfaatnya yang lebih banyak dari sudut pandang kita. Oke. Terus tentang misalkan hal apa saja nih yang selama ini merupakan ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mungkin di situ kasus yang merupakan kasus dilema etika. Iya. Kalau tantangan pasti setiap pengambilan keputusan itu selalu ada tantangan. Kalau melandaskan pada case yang awal tadi yang saya sampaikan, tantangannya jelas, tantangan di pihak sekolah harus manajemen keuangannya tetap harus sehat. Meskipun ada anak yang tidak membayar kan gitu. Nah, di sisi lain tantangannya adalah kita meyakinkan anak ini dan lingkungannya bahwasanya anak ini punya hak akan pendidikan yang harus dituntaskan, yang harus kita bantu. Nah, jadi tantangannya adalah kita meyakinkan dan kita menjaga manajemen keuangan sehingga anak ini bisa menjaga amanah itu secara tanggung jawab sampai lulus sekolah dan bisa sukses. Itu Pak. Oke. Bapak misalkan mempunyai suatu kasus tentang dilema etika, apakah kasus itu Bapak selesaikan secara langsung atau memang Bapak jalankan apa keputusan itu Bapak tunda harus seperti apa Pak? Kalau misalkan ada pengalaman seperti itu Pak? Kalau dalam case-case dilematis seperti itu, tentu saya tidak akan mengambil langkah yang reaksioner. Tetapi saya benar-benar melakukan identifikasi seperti yang saya utarakan sebelumnya tadi. Kenapa? Supaya keputusan itu benar-benar matang dan membawa manfaat yang lebih luas. Ada nggak sih seseorang yang bisa membantu Anda dalam mempermudah atau membantu Anda dalam kasus-kasus yang Bapak alami seperti itu? Ya, kalau orang-orang yang istilahnya membantu menguatkan yang otomatis yang paling dekat di wilayah SMK tempat saya bertugas itu ya otomatis tim manajemen, karena beliau juga memberikan masukan kepada saya ya terkait
Yang kedua, rekomendasi dari yayasan, karena kan kita juga harus komunikasi dengan pemilih kan. Jadi supaya yayasan juga tahu kondisinya, jangan sampai nanti kita jalan sendiri terus yayasan tidak tahu, tiba-tiba di laporan akhir tahun kita kena sanksi atau sebagainya. Jadi ada di manajemen dan juga yayasan. Baik Pak, terakhir nih. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan itu tadi, pembelajaran apa nih yang bisa dapat kita petik dalam pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika itu Pak? Dalam pengambilan keputusan seyogyanya itu benar-benar melandaskan pada berbagai pertimbangan sebelum adanya suatu keputusan. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu benar-benar bisa dilakukan secara holistik Pak. Ya. Baik, alangkah lebih baik memang harus berbasis pada literatur. Ya. Kalau ada mungkin. Terus yang kedua berbasis masukan dari lingkungan. Ya. Sharing dengan teman sejawat, sama kepala sekolah di SMA swasta itu. Saya sering komunikasi seperti itu. Terus yang paling terakhir adalah kejelian kita dalam menimbang manfaat dan kerugiannya tadi. Kalau memang lebih banyak manfaat, maka keputusan itu harus segera dieksekusi. Kalau terlalu banyak motornya, lebih baik kita tidak mengeksekusi keputusan, yaitu dengan memilih tidak melaksanakan. Nah, jadi pembelajaran yang bisa mungkin kita sharingkan aja Pak, ya. Yang bisa kita sharingkan ya keputusan itu harus melandaskan pada kebermanfaatan dan keberpihakan. Terima kasih Pak, luar biasa. Jadi pengalaman baru buat saya nanti misalkan Sama-sama. saya dalam melaksanakan barangkali nanti bisa menjadi pemimpin seperti Bapak, maka pengalaman-pengalaman itu bisa saya jadikan satu referensi Pak dari saya ke depan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.